Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai? Ustaz, saudara sekalian. Bisa langsung mulai. Baik. Ustadz Fahmi, videonya belum keluar, Ustadz. Assalamualaikum. Ya, oke. Nah, Bentar ya. Bentar. namanya teori the mundanity of Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya mulai eh, pada seluruh peserta yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mempertemukan kita di media online secara Zoom dalam rangka untuk menumbuh kembangkan semangat kita untuk menuntut ilmu, wabil khusus kita sebagai umat Islam di awal tahun 2026 ini. Kami dari Yayasan Muntada akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pada malam hari ini. Insya Allah saya Yusuf Yudana sebagai moderator akan membersamai seluruh kegiatan hari ini sampai dengan selesai. Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, insya Allah Yayasan Muntada merupakan yayasan yang berkonsentrasi untuk pengembangan pendidikan khususnya di bidang pengajaran Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti kami akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan bersama pembina yayasan kami, Dr. Fahmi Islam Juwanto, LCMA. Bawain headset. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan berikut kita susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan untuk keberkahan. Mari kita membuka acara ini bersama-sama di tempat masing-masing dengan membaca suratul Fatihah. Bil barakah wal mu'jizah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, demikian kita acara pembukaan pada malam hari ini. Kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu acara inti. Sebelum masuk ke acara inti, kami akan menyampaikan terkait dengan kurikulum vitae dari pembicara kita, Dr. Fahmi Islam Jiwanto. Adapun nanti terkait dengan sharing materi, insya Allah nanti beliau yang akan menyampaikannya. Yang pertama, beliau nama Fahmi Islam Jiwanto, tempat tanggal lahir di Kediri 12 Oktober 1973. Adapun riwayat pendidikan, SMP di SMP N2 Depok, Jawa Barat, SMA di SMA 53 Cipinang, Jakarta Timur,
S1 di Universitas Madinah, Arab Saudi, S2 Universitas Al-Iman di Yaman, dan S3 di Universitas Sidi Muhammad bin Abdullah, Fez, Maroko. Adapun aktivitas beliau dan jabatan hari ini adalah sebagai dosen pasca sarjana di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin, Bekasi. Yang kedua, Ketua Bidang Kajian Strategis Persatuan Ulama Muslim Dunia. Yang ketiga, Ketua Pembina LKPPI, Lembaga Kajian Pemikiran dan Peradaban Islam. Yang keempat, Ketua Tim Terjemah Langsung Indonesia di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dosen di Lipia, berikutnya juga dosen di Sekolah Tinggi An-Nuaimi, dosen Sekolah Tinggi Al-Qudwah, Ketua Dewan Pembina Yayasan Muntada Ahlil Quran. Yayasan Muntada Ahlil Quran adalah yayasan yang melaksanakan kegiatan pada malam hari ini, dan beliau juga sebagai Ketua Bidang Luar Negeri dari Pengurus Ikatan Dai Indonesia. Adapun karya ilmiah yang bisa kami sampaikan, paling tidak untuk master dan desertasinya, untuk tesis, beliau mengambil tema futurolog dalam tinjauan Quran dan Sunnah. Adapun desertasinya, beliau mengambil judul Maqasid Syariah dan peranannya dalam merancang masa depan. Itu sekilas tentang biodata pembicara kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada para jamaah yang hadir pada pertemuan malam hari ini, bisa memperhatikan dengan seksama. Insya Allah dalam kurang lebih 45 menit ke depan kita akan mendengarkan presentasi. Nanti 20 menit terakhir kita bisa interaktif tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kepada Dr. Fahmi, waktu dan tempat, falyatafadhal masykuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tamustammus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sekalian, ya, walaupun hadirnya dalam bentuk online, alhamdulillah di awal tahun ini, di awal tahun yang sebetulnya agak unik nih, kenapa eh, kita memilih tema ini. Tadinya Muntada mengajukan tema syariah yang memudahkan dan tidak menyulitkan gitu. Ya, tapi saya mengusulkan tema ini karena kita ada di tahun yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan kita perlu banyak memahami tentang hal-hal yang unik ya sebetulnya tentang tentang perubahan itu selalu terjadi, tapi eh, jumlah, volume dan intensitas perubahan pada tahun ini sangat serius dan perlu perlu ilmu lah begitu ya. Kita share lah karena waktu juga tidak, untuk bahas tema besar ini 40 menit tuh ya belum tentu cukup, tapi ya malah yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Kita bahas tentang fikih perubahan. Bahwa perubahan itu ya punya pola, punya ya ada ilmu lah. Sebelum masuk tentang perubahan ada hal yang bahwa perlu di Mohon maaf, yang lain mohon di mute dulu. Terima kasih. ya. Jadi ada hal-hal yang tetap. Dan kadang-kadang orang ketika bicara perubahan, besarnya perubahan, banyaknya perubahan, seolah-olah semua hal akan berubah. Gitu. Nah, ini yang pertama kita harus pahami, ada hal-hal yang tidak berubah dan tidak akan berubah. Dan itu hal-hal yang tidak berubah itu adalah ya banyak ya, tapi yang saya sebut di sini hal-hal yang bisa menjadi patokan dan pegangan. Berapa besar pun dan seberapa intensnya perubahan itu, hal-hal ini tidak akan berubah dan ini bisa membuat kita tahu apa yang harus kita pegang.
Hal yang tidak berubah, pertama Allah itu tidak akan berubah ya dengan segala sifatnya. Allah di segala sifat, di segala zaman, di segala kondisi itu tetap Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Makanya kita memulai Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim disebut-sebut terus gitu. Karena ini yang paling penting. Kapanpun bagaimanapun ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah itu Maha bijaksana, Maha adil, Maha kaya dan seterusnya. Segala sifat kesempurnaan Allah itu tidak berubah. Zaman mau berubah seperti apa? Ya, yang merubah zaman juga kan Allah. Allah sendiri tidak berubah. Gitu. Ini yang pertama. Jadi patokan kita, pedoman kita, pegangan kita, Allah itu tidak akan berubah. Allah yang kalau kita berbuat baik akan membalas dengan kebaikan. Kalau kita berbuat buruk ya balasannya keburukan, itu tidak akan berubah. Dan Allah tidak akan menzolimi. Ya. Kita tidak akan mendapat keburukan selama kita berbuat kebaikan. Uh, yang kedua, kebenaran Al-Quran tidak akan berubah. Semua yang ada dalam Al-Quran itu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini nggak berubah. Gitu. Kita berpegang pada Al-Quran, insya Allah apapun kondisinya kita akan mendapat petunjuk. Nah, tapi yang penting bagaimana kita berpegang pada Al-Quran. Bagaimana kita mempelajari Al-Quran. Itu ada ilmunya, ada tahapannya dan seterusnya. Kita nanti ya tentu ini hal yang panjang dan lebar ya. Tapi intinya bahwa perubahan itu tidak akan terjadi dalam kebenaran Al-Quran. Walaupun ada juga perubahan dalam konteksnya ya. Al-Quran sendiri tidak berubah, tapi kita dalam konteks apa? Ayat apa yang kita harus bahas, yang kita harus terapkan gitu. Itu juga ini perlu ilmu juga. Ada ayat tentang perang kita terapkan, tidak boleh terapkan dalam kondisi damai. Ayat tentang perdamaian ya tidak tepat diterapkan dalam kondisi perang. Ayat kepada orang tentang orang kafir tidak boleh tetap diterapkan kepada orang yang beriman dan seterusnya. Tapi kebenaran Quran itu tidak berubah, konteksnya itu perlu ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sunatullah juga tidak berubah. Ya. Sunatullah itu kebenaran akan menang, itu sunatullah. Sunatullah itu kalau orang berusaha ya insya Allah akan dapat hasilnya sesuai dengan usaha tersebut, sesuai dengan faktor-faktornya. Nah, itu faktor-faktornya juga ada pola-polanya gitu. Sunatullah juga akan seorang muslim mukmin akan diuji, itu sunatullah juga. Banyak sunatullahnya panjang lebar juga. Juga tentang pokok-pokok akhlak dan moral tidak berubah. Apapun kondisinya, kejujuran tetap adalah sifat yang baik. Ya. Bahwa kesetiaan adalah sifat yang baik. Memberi berbagi adalah sifat yang baik, tidak berubah. Mencuri, curang, bohong itu sifat yang buruk. Nah, ini tidak berubah dalam kondisi apapun. Orang berubah iya, tapi standar moral nggak berubah. Makanya jangan sampai ikut. Ya, ada orang yang di zaman edan, sing edan rakomanan, ada yang punya prinsip begitu kan. Kalau zamannya gila, ya kita harus ikut gila. Ya itu dia terseret dengan perubahan dan tertipu dengan perubahan. Ya, sebagai orang Muslim, Rasulullah melarang kita untuk jadi immah, istilahnya immah itu la takunu immah yaqulu ana ma'an nas. Pokoknya saya nggak boleh. Apa Ustaz? Slide-nya digeser Ustaz. Oh, digeser kemana nih? Ya. Nah, ini Ke bawah, masih set pertama nih. Iya, slide yang kedua, yang setelah. Oh, belum nggak kelihatan. Iya, Ini yang sekarang kedua. gimana? Udah belum? Belum. Oh, berarti harus nggak otomatis ya. Coba saya ini lagi. Set. Ini yang kedua. Oh, nggak otomatis ya. Nah, ini gimana? Udah kelihatan yang kedua? Ustaz, apa Anda yang share? Oh iya, antum yang share aja nih berarti. Oke, Ini siap. nggak masalah ya. Antum stop sharing dulu. Saya share Ustaz. Oke, berarti ya. Saya yang kedua. Masuk kalau gitu ya. Oke, udah kelihatan. Nah, langsung lanjut sambil nunggu ya tentang Sudah pokok-pokok kelihatan akhlak. ini. Udah ya. Sudah. Nah, jadi Sudah, Ustaz. tentang Lanjut. pokok akhlak dan moral tidak berubah. Terus dasar-dasar Islam juga tidak berubah. Ya, tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah itu
hal yang pokok dalam Islam, syarat keislaman ya, yang tidak wah syirik ya, tidak masuk surga itu wajibnya sholat, wajibnya zakat dan seterusnya dasar-dasar Islam tidak berubah. Kebagian kebaikan dan ketakwaan juga selalu berakibat baik. Ya, mai yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Itu kaidah. Takwa berbuat baik, akibatnya akan baik. Gitu. Kejahatan dan kemaksiatan selalu berakibat buruk. Ya, maksiat akibatnya buruk. Dari Allah dapat kehidupan yang ma'isyatan dongkan, sempit, yang tidak berkah gitu. Maaf, itu Belum yang ada belum di mute, mohon di mute dulu. Siapa itu ya? Lupa saya. bisa dari host tuh. Iya, iya. Ya, ya. Lanjut, Ustaz. Nah, ya, host bisa mute kan. Nah, kejahatan dan kemaksiatan tidak bahwa dia akan berakhir buruk di zaman apapun ya, walaupun perubahannya bagaimana ya tetap aja. Walaupun sebagian besar orang berbuat buruk, ya tidak berubah standarnya. Ya, tetap buruk, akibatnya buruk. Walaupun banyak orang akan melakukan yang buruk, tidak berubah. Ya. Zaman apapun orang soleh ya tetap soleh di Allah, walaupun di mata manusia maksiat ya di mata Allah tetap 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 buruk gitu. Walaupun memang ada nanti balasannya berbeda. Orang yang berbuat baik di masa ketika orang buruk, oh pahalanya lebih besar daripada orang yang berbuat baik di masa orang baik, gitu kan. Sebaliknya juga orang berbuat jahat di masa orang baik, nah itu dosanya lebih besar daripada orang berbuat jahat di masa ketika orang banyak yang berbuat jahat. Walaupun sama-sama dosa, tapi pahalanya berbeda, gitu. Dan ganjarannya berbeda. Gitu. Baik tetap buruk dan hal-hal yang umum ya, hal-hal yang umum. Ada hal yang khusus ya pengecualian sedikit lah pengecualian, tapi kaidah umumnya seperti juga bahwa hasil selalu terkait dengan usaha manusia. Itu nggak berubah nih. Perubahan apapun ya kita jangan sekarang di zamannya begitu nunggu aja nanti semua berubah gitu. Enggak, kita harus berusaha apapun kondisinya. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi tersebut. Nah ini hal-hal yang tepat. Belum di mute yang slide selanjutnya kelihatan masuk. Pak Bron itu tolong di mute. Ini di mute ya. Ini juga di. Oke, ini kelihatan ya selanjutnya ya. Iya. Slide ketiga, Ustaz. Ketiga. Ada kesalahpahaman tentang perubahan. Gitu. Ada anggapan bahwa segala hal berubah. Bahkan dia ini orang banyak terpengaruh dengan pemahaman Barat ya. Jadi satu-satunya yang tidak berubah di dunia itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi semuanya berubah. Kecuali perubahan, karena perubahan selalu terjadi. Itu berlebihan juga. Jadi memang yang berubah itu banyak ya. Manusia berubah, dunia berubah, cuaca berubah gitu ya. Tapi tadi yang kita sebutkan hal-hal yang penting tadi tidak berubah itu. Jangan lupa ya kan. Walaupun ya nanti produk-produk berubah, mobil yang tadinya canggih jadi ketinggalan zaman, seterusnya lah. Itu perubahan-perubahan situ ya. Jadi ada jangan berlebihan juga. Oh soalnya semua berubah, tidak ada. Yang tidak berubah itu penting dan itu jadi patokan. Gitu. Tapi ada yang punya pemahaman terbalik bahwa segala hal itu tidak ada yang berubah, semua sama tetap. Jadi zaman dulu sampai sekarang ya gitu manusia ya seperti itu gitu. Ini sama-sama tidak seimbang ya. Yang menganggap tidak ada perubahan ya salah juga. Memang manusia dari dulu ya namanya anak Adam itu ya makan, minum, punya syahwat itu nggak berubah lah kan gitu. Tabiat-tabiat manusia. Nah, jadi perubahan pikiran, teknologi dan seterusnya. Kita akan bahas apa yang berubah gitu. Yang tidak berubah tadi sudah kita bahas. Itu jadi kita harus tawazun ya. Ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Bagaimana menyikapi yang tidak berubah, bagaimana menyikapi yang berubah. Juga ada kesalahan menganggap hal yang tetap itu berubah. Nah, itu problem ketika orang menganggap nilai-nilai itu bisa berubah. Ini terutama yang ya tidak
tidak berpegang teguh pada agama itu, wah sekarang dunianya sudah berbeda, Anda jangan berpikir kolot gitu kan. Jadi itu kalau taat kepada Islam syariat itu kan zaman onta gigit apa tuh katanya itu. Ya zaman onta zaman apa gitu. Recording in progress. Itu sudah berubah dunia, tidak perlu lagi bicara tentang syariah itu. Nah, itu salah ya kan. Dalam Islam, dalam syariah sendiri memang ada hal-hal yang tetap seperti tadi katakan hal-hal yang sifatnya sawabit. Ada istilah sawabit mutaghayyir. Ada hal-hal yang qat'iyat, yang dzanniyat itu dalam Islam seperti itu. Pokok-pokok Islam, hal-hal yang sudah Allah turunkan, ya kewajiban-kewajiban yang mansus ya, yang secara tekstual ada dalam Al-Quran, dalam hadis, ijma ulama itu nggak berubah. Gitu. Tapi apakah Islam kaku? Tidak. Hal-hal yang fleksibel ya ada dalam Islam. Islam tidak mewajibkan orang semua pakai pakai gamis misalnya. Bahkan Satu-satu deh, Mi. sebetulnya kalau Ini kita sih tadi belajar kesepakatannya. sunnah secara lebih Kamu kalau mau lebih nelpon, dalam, nelpon dulu sana. ya, Kalau mau ngomong sini. kalau belajar sunnah lebih dalam itu kita akan ya kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah ya kita tentang sifat Rasul, pakaian Rasul. Ya Rasulullah ya nggak terus-terusan pakai gamis, nggak terus-terusan pakai, ada istilahnya rida, izar, warida, sarung dan pakaian atas gitu tuh tahun seperti apa bentuknya. Terus pakaian yang lurus yang sekarang istilah gamis, gamis itu dalam bahasa Arab aslinya kemeja yang dinutup atas nggak sampai bawah itu aslinya. Kalau apa pemakaian sehari-hari orang Arab sekarang gitu kan. Orang Arab sekarang menganggap kalau yang istilah modernnya Arab sekarang yang dianggap itu abaya atau jubah apa gitu. Itu hal-hal yang berubah tuh. Rasulullah kadang pakaiannya begini, kadang pakaiannya begitu. Gitu. Pernah pakai imamah, ya, ya bukan kalau kopiah nggak ada tuh hanya imamah ya, kan. Jadi kain yang di imamah. Ada istilah kolansua, ya kolansua itu ya itu kepala, ya gitu. Ya entah bentuknya seperti apa ya. Yang jelas bukan made in China ya. Kalau sekarang kan baju made in China tuh kalau kita belanja di Mekah itu made in China semua tuh. Nah, zaman Rasulullah nggak ada yang made in China itu. Ya, itu hal yang berubah ya kan gitu. Nggak ada orang yang anggap ya dari dulu sampai sekarang ya. Ya itu. Jadi Islam hal-hal seperti itu fleksibel ya kan. Dulu pengajian Rasulullah SAW mimbarnya itu awalnya satu batang kurma gitu dipotong berdiri di atas. Lalu setelah orang makin banyak nggak cukup dibikin mimbar 3 tingkat gitu kan. Gitu. Sekarang mimbar macam-macam bentuknya kan itu. Jadi hal-hal banyak hal yang berubah, yang tetap yang berubah itu dalam Islam ada hal yang fleksibel, ada juga hal yang tetap. Itu jadi eh, salah ya memahami hal-hal yang tetap itu sebagai hal yang berubah. Terutama dalam masalah syariah ya kita harus ini juga. Ada hal yang terbalik, hal yang berubah dianggap tetap. Ini juga seringkali ya kita juga ini ketika tidak lengkap memahami sesuatu seperti itu. Ah, kondisi umat yang lemah sekarang, orang kafir ya lebih banyak ya yang non muslim lebih banyak berkuasa, secara ekonomi lebih kuat. Itu hal-hal yang berubah, ya, bukan hal yang tetap. Ada hadis, ya kan? Yusiku antada alaikumul umam. Nanti umat akan berbondong-bondong mengeroyok kalian. Itu kondisi yang berubah. Apakah akan terus begitu? Nah, kita nggak boleh berpikir, ya udah ini udah takdirnya begini. Itu adalah eh, sebuah kondisi yang terjadi di masa tertentu dalam dalam sejarah umat. Kita harus merubah supaya tidak sebegitu terus gitu. Ya, masih di yang ketiga ya, masih yang ketiga. Nah, jadi ada hal yang berubah tidak boleh yang dianggap sebagai hal yang tetap. Gitu. Bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Fatubadul ghoroba. Itu hadis. Tapi Rasulullah mengatakan Islam tuh mulai asing lalu akan menjadi asing bagi orang asing. Akan terus asing sampai hari kiamat sepanjang ya ada masa-masanya begitu. Ada hadis lain yang mengatakan Islam akan tersebar ke seluruh dunia hatta mataraka baita wa barin wala madarin illa adkhalahullah hadzal akan Rasulullah mengatakan ada zaman lain yang seluruh dunia akan Islam akan sampai ke seluruh dunia. Setiap rumah bahkan gitu. Itu hadis juga sahih.
gitu. Jadi ada hal-hal yang berubah tidak boleh dianggap tetap gitu. Naik turunnya perkembangan agama, naik turunnya orang baik kadang banyak, kadang sedikit gitu. Memang ada masa-masa orang orang baik itu sedikit, tapi ada masa-masa orang baik juga banyak ya. Itu perubahan di dunia ya. Jadi kita harus memahami. Jangan salah paham tentang hal seperti ini. Juga kesalahpahaman kalau kita tidak menyadari perubahan yang dari dulu ya begitu aja. Padahal dunia berubah. Dulu mungkin sebagian besar kita lahir dalam kondisi kekuatan terbesar atau misalnya Amerika Serikat itu superpower. Nah, superpower sekarang sudah tersaingi, gitu. Ada perubahan. Itu kita harus menyadari berubah nih dunia berubah. Gitu. Bahwa eh, teknologi dipegang oleh Eropa misalnya. Eropa tertinggal dalam banyak hal dengan Cina. Misalnya. Itu ada perubahan-perubahan kita harus sadari juga. Gitu. Juga di antara kesalahan tentang perubahan itu kita takut menghadapi perubahan seolah-olah apapun yang berubah itu buruk pasti. Perubahan itu ada yang baik, ada yang buruk. Gitu. Kita nggak boleh takut menghadapi perubahan yang baik. Kalau ada perubahan buruk, ya wajar takut, tapi tidak boleh kita bersifat apatis. Ada caranya menghadapi perubahan yang buruk ya. Itu Quran memberi ajaran, hadis juga memberi petunjuk-petunjuk kita akan bahas. Gitu. Jadi ada nih hal-hal yang ya, salah paham tentang perubahan ya, bahwa segala hal itu ada yang berubah, ada yang tidak gitu. Terus jangan tertukar hal yang berubah dianggap hal yang tetap dianggap berubah. Kan nggak dia? Tidak Dasar tadi. ya. Nah, slide berikutnya tentang jenis-jenis perubahan. Ya. Sini tadi. Ini banyak jenis perubahan itu, tapi ini yang saya bicarakan yang bersifat global saja. Yang ngomongin Yang bersifat global. Kalau yang bersifat personal banyak ya, manusia kan berubah juga. Tadinya muda jadi tua, tadinya rajin belajar terus jadi malas, kan ada yang begitu. Yang tadinya soleh tiba-tiba jadi enggak, yang tadinya maksiat terus berubah soleh, itu kan perubahan-perubahan pribadi ya. Ya. Tapi kita bicara tentang yang global nih. Ya, untuk memudahkan kalau semua dibahas nanti nggak cukup waktu. Secara umum perubahan yang bersifat global itu ada 4 ya. Untuk memudahkan kita memahami yang mudah dulu ya, yang besar dulu ya. Kalau yang kecil-kecil nanti tinggal kita kiaskan saja. Perubahan yang sangat terlihat, perubahan tata dunia, geopolitik berubah. Kita harus paham juga. Ada orang yang anggap gitu, oh, pokoknya dulu kalau kita ingin sukses, ikut aja ngadep ke barat itu. Segala kemajuan ada di sana, rapian, asasi manusia, oh gitu dah. Seolah itu hal yang tetap gitu. Itu juga salah, dunia berubah. Apalagi setelah kemarin Tufanul Aqsa ya, banyak orang barat sadar, ternyata yang kita anggap sekarang peradaban maju ternyata ganas juga, lebih lebih buruk daripada yang kita anggap. Jadi anak-anak justru generasi muda di Eropa sekarang sudah mulai melihat, oh kita dibohongi selama ini, bahwa peradaban Barat ini peradaban yang tidak adil. Justru orang-orang Muslim itu mereka dizolimi, mereka bukan orang zolim, mereka bukan orang barbar ya, seperti yang dianggap di apa namanya di selalu ditiupkan ya oleh media massa. So, ada perubahan geopolitik yang cukup besar ya. Kekuatan militer juga mulai berubah, bergeser. Ada sebuah bocoran dari lembaga studi di Amerika itu, kalau terjadi perang antara Amerika dengan Cina, itu yang menang Cina gitu. Mereka, ini sudah berubah nih. Cina itu memang tidak punya kapal induk yang banyak, gitu. Tapi mereka punya senjata untuk menembak sebelum kapal induk sampai ke Amerika. Ya, roket-roket mereka bisa menghancurkan. Itu perubahan geopolitik. Ekonomi juga begitu. Ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi di Barat secara umum, Amerika dan termasuk Eropa, itu cenderung antara minus kosong, gitu, yang sampai 3%. Jadi ekonomi itu dianggap sehat kalau pertumbuhannya di atas 3%. Itu negara-negara Barat yang di atas 3% sangat sedikit. Gitu. Itu ngos-ngosan mereka supaya sampai. Sementara kalau di negara Timur lebih ya pertumbuhannya lebih, walaupun ya ada catatan juga ya. Itu kalau di negara
negara timur ya, pertumbuhan tinggi 5% dan seterusnya, yang tumbuh mungkin nggak merata gitu kan. Jadi orang-orang miskin masih banyak dan seterusnya, tapi yang ya golongan tertentu oligarki ya tumbuh mereka. Tapi intinya bahwa ada perubahan geopolitik yang itu kita perlu paham juga. Ada perubahan ekonomi ya, itu juga mengikuti perubahan geopolitik atau mendorong pemiliknya. dari yang tadinya stabil ekonominya sekarang tidak stabil. Bank ya, berapa tahun 2 tahun yang lalu Bank Swiss yang dianggap paling aman ya sempat kolaps gitu kan. Gitu. Perubahan ekonomi cukup serius. Nah ini juga apalagi sekarang apa namanya uh, banyak memperkirakan tahun ini ya tahun ya akan banyak dengan krisis karena uh, ada perang di Rusia, ada perang ya terus ada ancaman perang di ya Amerika masih ngancam walaupun Trump mundur Nah, ya yang begitu tuh kayaknya perlu masuk kuliah nanti. mau 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 nyerang ini, nyerang itu, mau menguasai Greenland dan seterusnya ya kan. Nah eh, itu perubahan yang cukup serius gitu. Sehingga orang banyak yang memprediksi ini tahun ini akan terjadi krisis ekonomi gitu. Sehingga orang banyak beli emas dan seterusnya. Itu juga perlu dipahami ya kalau yang bisnis mau berpikir prospek apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukan kondisi. Nah, nanti ada rumusnya tuh. Menariknya di Quran juga ada bicara bagaimana menghadapi krisis itu nanti kita akan sebut ya. Jadi luar biasa Al-Quran itu. Ya, krisis ekonomi pun dibahas bagaimana ya cara menanganinya. Gitu kan. Ada perubahan teknologi, apalagi sekarang zamannya AI ya, kecerdasan buatan. Bagaimana menghadapi kecerdasan buatan itu? Karena kita pakai kecerdasan buatan tanpa kehilangan kecerdasan kita sendiri. Dan ini memang berbahaya. Kalau perubahan teknologi di awal masa revolusi industri itu menggantikan fungsi otak manusia ya. Transportasi yang tadinya pakai onta, pakai kuda, jadi pakai kereta, pakai mobil apa gitu. Itu membuat manusia ya lebih santai lagi. Lalu datang perubahan perkembangan teknologi berikutnya ada banyak komputer terus ini yang membuat semakin mudah. Dan manusia satu sisi semakin lemah tubuhnya karena tidak seperti generasi sebelumnya yang kalau segala aktivitas itu pakai otot sehingga otot mereka kuat, mereka sehat gitu kan. Ini yang berbahaya kalau otak pun dibuat ya tidak perlu banyak kerja gitu. Nah, ini banyak kita bisa kalau tidak pandai kita mensikapinya, kita bisa kehilangan kecerdasan kita. Kita bisa jadi dikalahkan oleh robot ya kan. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya? Kita harus mampu berpacu sekarang bukan hanya dengan manusia, tapi kita ya harus menang dalam seperti itu. Itu ada caranya ya kan. Bagaimana kita tetap menguasai teknologi, bukan dikuasai teknologi. Tapi kita harus sadar ini ada perubahan besar. Itu jangan lengah gitu. Dan tidak mesti dengan cara menghindar. Kalau menghindar akhirnya yang menang yang bisa memegang perubahan itu sendiri. Ada perubahan pemikiran. Nah, pemikiran ini kalau kalau dari pemikiran benar ke salah itu dia jadi sesat. Tapi kalau jadi pemikiran yang salah berubah jadi benar, itu dia dapat hidayah. Itu kalau perspektifnya antara benar dan salah. Ada perspektif dari pemikiran yang ekstrim menjadi pemikiran yang lebih lebih seimbang. Itu baik. Ada pergeseran juga. Apa yang terjadi kalau yang misalnya kalau di barat ya. Eh, selama berapa dekade barat itu cenderung ke kiri. Artinya kiri itu apa? Kiri itu mereka sekuler, tidak peduli agama, bicara tentang hak asasi, termasuk ya LGBT dan seterusnya itu ke kiri itu. Sebetulnya orang barat yang ke kanan ada juga, yang ke kanan artinya mereka peduli dengan agama, tidak suka LGBT. Tapi yang kanan di barat itu problemnya apa? Mereka cenderung rasialis. Nah, sekarang ada pergeseran. Nah, ini ada pergeseran. Sikap terhadap ya negara penjajah yang di Israel itu juga anak muda yang jadi yang generasi tuanya yang ke kanan tetap gitu kan. Tapi yang di kiri ini anak muda jadi
melihat wah ini nggak benar nih. 60% itu sekarang sudah anti Israel tuh di sana itu kan. Itu pada perubahan pemikiran tuh di Barat ya kan. Sayangnya di kita itu kita orang Muslim itu jangan mesti menjadikan Barat itu. Karena orang Muslim sebenarnya punya sumber informasi dan sumber inspirasi yang jauh lebih kaya. Mereka kan memang karena ada kebebasan berpikir, ada iklim ilmiah yang bagus itu memang mendorong. Tapi mereka jauh dari wahyu. Adapun wahyu, wahyu udah nggak jelas lah. Artinya kitab ya Bible itu kan sudah ya tidak valid lah. Mereka secara ilmiah juga nggak jelas validitasnya. Beda dengan di kita ada Al-Quran yang jelas ada hadis. Gitu. Itu sebenarnya perubahan pemikiran bagi seorang Muslim itu eh, menyikapinya tidak sulit kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran. Ada hal-hal yang oleh Al-Quran dianggap sebagai yang jelas gitu kan. Tapi ada hal-hal yang juga relatif. Nah, ini yang relatif orang jarang-jarang jarang memperhatikan. Orang yang kita anggap ahlu kitab non muslim itu adalah karena juga ada klasifikasinya tidak yang kita sering misalnya lantak doangkal Yahudi wal Nasara ya kan. Yahudi Nasara pasti nggak suka. Tapi Quran bicara juga hal yang relatif laisu sawa'an min ahli kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi wa ana ayatillahi ana al-lail gitu. Ya ahlul kitab itu nggak sama mereka ada juga yang makanya kita bisa ya, sekarang itu banyak yang mereka non muslim tapi mereka membela membela kebenaran bahkan ya ada yang langsung masuk Islam gitu ada yang nggak sampai masuk Islam tapi mereka objektif gitu kan itu Quran juga bicara tentang hal seperti itu perubahan pemikiran seperti itu kita ya kalau kita mengaca dengan Al-Quran itu uh, menarik gitu dan kita tidak tidak tersesat lah ya tersesat. Itu jenis-jenis perubahan ya perubahan global. Nah, sekarang kita bicara tentang memahami bagaimana memahami perubahan zaman. Ini slide kelima ya. Yang pertama kita harus paham sebab-sebabnya. Gitu. Sebelum perubahan terjadi kan ada sebab-sebab yang mendorong perubahan. Gitu. Kenapa sebuah negara bisa kuat? Apakah sebab-sebab itu akan ada terus? Nah, ketika sebabnya nggak ada, dia akan berubah jadi lemah. Gitu. Tadinya NATO itu paling kompak. Sekarang NATO ini sudah dimulai dari Trump ya kan. Trump itu marah ini NATO kok jadi beban buat kita gitu. Karena harus bayar juga kalau kita mau jagain bayar. Nah, itu membuat orang negara NATO yang lain jadi tersinggung bukan marah. Sekarang lebih parah lagi dia malu mau aneksasi negara anggota NATO Greenland. Wah itu contoh ya kan sebabnya kita lihat oh ini ada ini. Kenapa bisa muncul orang kayak Trump gitu kan ada sebabnya lagi itu. Itu kalau kita lihat ekonomi juga gitu perubahan ekonomi. Kenapa sekarang cenderung perubahan ekonomi perlu ada kekhawatiran ini, kekhawatiran itu. Gitu. Semua kita perlu analisa sebab-sebabnya untuk memahami. Secara umum begitu ya. Tiap jenis perubahan ya kita bisa bicara panjang lebar tentang itu. Intinya kita mulai untuk memahami nilai dari lihat sebab-sebabnya. Bagaimana tahu sebab-sebabnya? Kita harus banyak baca, banyak analisa, banyak dengar dari para ahli. Setelah tahu sebab-sebabnya, kita harus tahu polanya. Karena perubahan itu juga tidak mesti udah dari 0 100 100 0 lagi atau dari negatif ke positif positif negatif gitu. Ada perubahan-perubahan yang sifatnya relatif. Dari 100 turun ke 80 ya berubah juga. Gitu kan. Dari jalan ke kanan agak sedikit ke tengah gitu itu juga berubah. Ada yang dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, ada yang begitu. Gitu. Tapi kita harus lihat pola perubahan. Dari teknologi yang mengandalkan pakai apa namanya pakai bahan bakar ya lalu berubah teknologi listrik gitu kan gitu. Dari pola ekonomi pola komunikasi yang fisikal menjadi pola komunikasi yang online pola perubahan begitu. Jadi kita harus paham tuh bagaimana pola perubahan ini nanti setelah kita paham pola perubahan kita paham nih arahnya mau kemana nih gitu. Yang akan semakin walaupun nih arah perubahan juga perlu lihat derajatnya dulu ada orang yang sangat ya, dia memprediksi wah setelah ditemukan komputer dan seterusnya orang tidak akan perlu lagi akan apa namanya koran akan hilang buku nggak akan diperlukan lagi
itu berlebihan. Walaupun memang berkurang ya, media cetak berkurang, tapi tetap diperlukan. Buku juga memang berkurang ya orang banyak, tapi tetap buku itu penting gitu. Bahkan ini yang unik nih di Skandinavia, kalau Finlandia atau mana gitu, itu sekolah-sekolah mereka yang dulunya memulai anak-anak sekolah belajar pakai laptop, pakai tablet, kemudian sekarang ada perubahan lagi, dibalik lagi, itu dihilangkan lagi, sudah harus kembali ke buku lagi karena ternyata media-media itu membuat merusak otak anak jadi tidak, kemampuan mereka untuk konsentrasi melemah, sehingga ya karena alat itu kan membuat selalu apa namanya, terstimulasi otak gitu. Kalau nggak ada stimulasi kita nggak konsentrasi. Dan ya udah kembali ke buku lagi. Itu ada pola arah perubahan begitu. Ya, kita harus harus paham juga nih arahnya kemana gitu. Dan yang terpenting poin berikutnya, manfaat dan mudarat perubahan. Kalau ada perubahan kita harus lihat ini positif atau negatif, manfaat atau mudarat atau berbahaya. Jangan namanya yang berubah itu pasti bagus kan, ada orang seolah-olah gitu ya, kalau yang soalnya yang baru itu pasti lebih baik daripada yang lama, padahal nggak pasti begitu ya. Kita harus bisa lihat, tidak otomatis yang baru lebih baik dan tidak otomatis juga yang lama lebih baik juga. Jadi ya kita harus punya standar nilai yang jelas, setelah itu baru kita sikai perubahan ya. Jangan semudah itu kita ikut-ikutan tren, ikut-ikutan arah pola gitu ya. Nah, ini cara memahami. Nah, ini yang saya sebut sebelumnya hadis ya, Rasulullah itu agar kita bijak menyikapi perubahan, polanya seperti ini. Rasulullah mengatakan la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in dhalamu dhalamna. Walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas antuhsinu wa in asa'u fala tadlimu gitu. Jadi jangan kalian imma'ah. Imma'ah itu ikut-ikutan terus atau pelan ya, bahasa kitanya ya. Mencela-menceli bahasa aja. Kalau orang berbuat baik kita ikut berbaik, orang berbuat buruk kita ikut berbuat enggak. Jangan begitu. Mantapkan diri kamu, kalian harus punya pendirian. Kalau berbuat baik ikut, tapi kalau buruk jangan ikut berbuat buruk. Gitu. Ini prinsipnya seperti itu. Slide berikutnya yang ketujuh. Nah, ini gimana menyikapi. Jadi perubahan itu bisa negatif, bisa positif. Ya. Nah, kalau negatif itu kita harus memperkuat tata nilai dalam diri. Ya. Jangan langsung goyang. Kalau hal yang memang sudah itu sifatnya prinsip, benar salah, baik buruk, ya kita mantapkan. Dan kita hindari hal-hal yang negatif. Setelah menghindari, kita harus membentengi diri. Ya. Bukan hanya menghindar, tapi banyak serangan-serangan, kita harus membentengi diri. Hal-hal yang sifatnya buruk, kita harus punya cara agar tidak menyentuh kita, tidak terpengaruh. Lalu lebih maju lagi, kita sebisa mungkin buat alternatif. Ya, kalau perubahan buruk, ya misalnya teman berubah yang baik jadi buruk, cari alternatif, cari teman yang baik. Kan? Kalau teknologi yang tadinya aman-aman aja di berbahaya, cari alternatif lain. Kita tinggalkan, kalau bisa cari alternatif lebih baik, cari alternatif yang baik. Lalu lebih maju lagi, kita bisa buat perubahan, ya, bukan hanya defensif tapi ofensif. Kalau bisa, ini yang tadinya buruk kita buat jadi baik, gimana caranya? Terus lebih maju lagi, kita perbesar ruang yang positif. Ada negatif muncul, ya kita kalau bisa kita bukan hanya bertahan, bukan hanya berubah, bahkan kita memperbesar ruang positif, gitu, ikut orang-orang yang baik dan seterusnya, atau kerjasama atau dan lain banyak cara. Jadi memperbesar ruang positif. Itu kalau perubahan negatif. Kalau perubahan positif gimana ya? Insya Allah lebih mudah ya. Memperkuat lagi standar nilai kita yang benar, kita makin mantap lagi, gitu kan, yang baik makin mantap lagi. Terus ada arus positif baru muncul, kita harus bergabung, dia memperkuat, kita kontribusi, dan lebih baik lagi kita proaktif membuat. Kita bukan hanya ngikut, tapi juga kita proaktif memimpin atau berkontribusi lebih jauh. Gitu. Terus memperkuat ya. Yang sudah ada diperkuat lagi, terus dikembangkan lagi. Gitu. Itu kalau perubahannya positif. Berikutnya, nah ini pentingnya ilmu agama dan ilmu terapan.
Sehingga kita tadi bicara tentang standar nilai dari mana kita ya dari agama. Ya, pertama memahami Quran secara sistematis ini penting karena ada yang belajar Quran nggak sistematis. Cari yang ya kalau insya Allah sih kalau kebanyakan orang Indonesia insya Allah baiknya lebih banyak ya insya Allah ya husnudon kita. Ya, tapi ada model-model ya memahami Quran dengan cara apa namanya tafsiran-tafsiran eh, yang liberal, yang apa gitu, enggak sistematis. Cari yang aneh-aneh enggak. Kalau sistematis itu bisa dari hal yang jelas, pokok-pokok Islam, belajar juga dari yang mudah dulu sampai yang itu sistematis. Yang kedua juga interaksi Al-Quran itu kontekstual, ya. Sesuaikan dengan konteksnya. Nah, ini penting juga. Ya, setelah baca tahu Al-Quran, pelajari ini konteksnya apa, ini ayat Makkiyah, Madaniyah, turun di mana. Ini nikmatnya belajar Al-Quran itu bukan hanya Al-Quran yang Allah pelihara, tapi sejarah dan kondisi ketika Al-Quran turun gitu, itu ada ya, ada di ilmu tafsir, ada di Sirah Nabawiyah ya, yang perlu banyak baca, tapi ada buku-buku tentang itu banyak. Ya, sehingga kita bisa lebih mudah. Ini ayat ini turun ketika Rasulullah SAW apa namanya menghadapi kafir Quraisy di Tanya Mekah. dan masih Ada belum lagi ada satu ayat berarti ntar. turun ketika Rasulullah Boleh sedang kumpul lagi dulu. apa namanya menghadapi Hah? kaum Romawi gitu. Banyak yang ada udah. Jadi kita untuk memahami konteks itu lebih mudah. Itu memahami Al-Quran secara kontekstual. Sunnah juga begitu, ini juga yang ini. Jadi harus sistematis dan kontekstual. Sistematis itu ya urut ya dari bab-babnya, jangan loncat-loncat, ada yang loncat-loncat langsung masalah khilafiyah aja gitu. Padahal mulailah sunnah itu dari hal-hal yang pokok dulu gitu kan, yang ijma. Nah, sehingga kita tahu nih itu pokok agama nih. Ini insya Allah umat Islam sebagian besar tidak ada khilaf tentang masalah itu. Kalau ada masalah-masalah kecil ya itu sesuai dengan porsinya gitu ya. Ya memang ini ada hadis tentang kunut, derajatnya bagaimana, sahih, ada yang mendoakan. Ya itu khilaf ya. Hadis tentang tarawih, ya. Itu sesuai dengan porsinya. Oke, itu sistematis. Itu kan tekstual juga. Jadi kita di masyarakat seperti apa, kondisi apa. Ya, Rasulullah juga beda ketika bicara dengan ahlul kitab, dengan orang musyrikin, dengan Arab Badui. Itu sesuai dengan kadar masing-masing. Ada yang diajarkan oleh Rasulullah cukup lima apa namanya 5 rukun Islam aja udah kamu kalau mengamalkan Islam ini 5 ini masuk surga gitu. Tapi ada sahabat yang diajarkan yang lebih lagi dari itu, lebih tinggi dari itu. Ada yang diajarkan tidak boleh minta apapun dari manusia, itu kan tingkat tinggi itu. Nggak boleh minta hanya kepada Allah, ya, tingkat ilmunya tinggi. Gitu. Sehingga mereka sahabat yang berbaiat dalam hal itu ya. Itu kalau naik ke kendaraan, naik onta atau kuda, jatuh ininya, cambuknya itu. Dia nggak minta, ambilkan gitu. Padahal kan dia harus turun gitu. Untuk memperkuat akidah dia. Itu ada yang levelnya begitu. Gitu. Jadi itu sunnah begitu. Ini kondisinya bagaimana, ini levelnya gitu. Jadi memahami sunnah secara sistematis dan kontekstual. Sehingga kita bisa memahami ya kondisi yang kita berubah itu ya sunnah juga sebetulnya mengajari kita berinteraksi dengan perubahan. Gitu. Terus ilmu modern kita perlu juga pelajari. Tahulah tentang dunia politik, dunia ekonomi, teknologi. Sehingga kita tidak ketinggalan zaman, tidak salah menyikapi gitu. Memahami realita dengan benar, menguasai ilmu terapan itu pentingnya ilmu terapan adalah kita bisa interaksi. Ketika misalnya dalam kondisi ekonomi tertentu, dalam kondisi ini ilmu apa yang harus kita pakai gitu. Karena setiap zaman itu ada ilmunya masing-masing ya kan. Ya ilmu ekonomi, ya ilmu IT, ya ilmu macam-macam ya, ilmu apa manajemen dan seterusnya. Itu penting. Semakin ilmu kita tinggi, nah, itu semakin kita bisa menyikapi dan bermanuver dengan baik. Terus terakhir punya skill ya, skill dengan zaman ya, ya panjang skill-skill yang diperlukan ya. Itu jadi selain agama tapi juga ya, para sahabat Nabi juga orang-orang yang terampil di zamannya. Ada yang pandai dagang, ada yang pandai bersyair, ada yang pandai perang, ada yang pandai bertani. Itu dan bahkan ketika mereka menaklukkan negara yang lain, mereka bisa membuat peradaban.
Dia bisa merancang kota-kota, bisa macam-macam panjang ceritanya. Intinya bahwa ilmu agama itu akan lebih lebih bermanfaat ketika kita kaitkan dengan terapan-terapannya di setiap zaman. Nah, ini strategi Nabi Yusuf nih menghadapi perubahan. Ini menarik Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf di surat Yusuf itu. Nabi Yusuf itu menghadapi berbagai macam perubahan. Dari perubahan yang tidak dikira-kira mendadak sampai perubahan yang bisa diprediksi. Nah, yang paling banyak yang mendadak dia. Dari anak kecil yang dimanja orang tuanya tiba-tiba terlempar di sumur, setelah itu jadi budak, setelah budak di istana, setelah itu masuk penjara. Itu perubahan mendadak semua. Bagaimana menghadapi perubahan mendadak yang tidak diprediksi? Ya, beliau mencontohkan sabar, tidak banyak mengeluh gitu. Terus tetap istiqomah, tetap jadi orang baik dimanapun dia. Inna naraka minal muhsinin. Selalu orang yang bertemu dia inna naraka minal muhsinin. Kamu ini orang baik. Gitu. Jadi kondisi sulit apapun tetap jadi dia berbuat baik, istiqomah. Terus tawakal, ya. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengaitkan segalanya kepada Allah, menggantungkan pada Allah. Takwa ya, tidak bermaksiat. Bahkan ada godaan maksiat itu berpinter dia. Terus berbuat ihsan, berbuat baik. Itu dalam segala perubahan apapun beliau tetap memegang hal-hal seperti ini sehingga dari satu tahap ke tahap berikutnya kehidupan dia yang begitu sulit itu justru eh, eh, tantangan itu musim-musim itu justru jadi kesempatan untuk meningkatkan diri justru. Yang menarik beliau mengalami perubahan yang bisa diprediksi. Nah, ini ketika beliau sampai ilmunya pada ilmu ya bisa menganalisa mimpi terus akhirnya mengalami perubahan ya bukan hanya lihat mimpi terus. Jadi ada seorang raja melihat ini arah sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabis. Sang raja itu lihat ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan sapi yang kurus. Lalu ada 7 bulir gandum terus dimakan oleh 7 bulir gandum yang kering. Wah, gitu. Singkat cerita Nabi Yusuf langsung menganalisa, oh ini artinya akan terjadi krisis 7 tahun. Ya, dari masa subur 7 tahun, akan ada masa subur 7 tahun lagi. Gitu. Nah, itu hasil analisa. Kalau begitu, nah ini kecerdasan beliau. Setelah tahu apa yang akan terjadi, buat analisa. Tidak hanya mengatakan, waduh akan ada krisis gini-gini. Oh, enggak. Tazra'una sab'a sinina da'aban, fama hasadtum fadruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma selama ada 7 tahun yang baik, berarti setelah itu ada 7 tahun yang krisis, berarti 7 tahun yang baik ini harus dimanfaatkan menghadapi krisis. Caranya bagaimana? Kalian bersungguh-sungguh menanam, berproduksi di 7 yang baik ini, tapi jangan dikonsumsi semuanya, ditabung. Sebagian aja yang selebihnya ditabung atau persiapan 7 tahun yang sulit nanti. Gitu. Itu skenario-nya kan. Selalu buat antisipasi. Ada perhitungan yang matang ya karena tidak mudah kita memperkirakan 7 tahun itu kebutuhannya apa aja gitu. Nah, itu masih ini 7 nanti di saat produksi kan juga ada kita perlu konsumsi juga jadi harus ada perhitungan karena mengkonsumsi ini jadi kebutuhan minimal kita berapa sih ya setelah itu kita siapkan untuk masa-masa sulit itu dia perhitungannya mana dan disiplin kalau nggak disiplin kita tahu gitu kan buat rencana aja nggak sih wah susah nih udah pakai aja gitu kita mumpung ada lah gitu kan nah, itu nggak disiplin. Nah, itu. Jadi harus disiplin supaya rencana ini berhasil. Karena memang krisis itu ya serius gitu kan. Yang terakhir, berbagi ini yang menarik. Jadi beliau setelah berhasil menyelamatkan bangsa Mesir dari paceklik itu, ternyata bangsa-bangsa lain itu kelaparan gitu kan. Sementara orang Mesir itu sedang dalam posisi kesukupan di tengah bangsa yang lain. Makanya datanglah tamu dari mana-mana. Nah, itu beliau berbagi. Berbaginya itu ya pakai perhitungan juga. Jadi oh ya kita ada kelebihan ya ini kasih ini kasih. Ini masih terkait dengan karakter beliau yang selalu ihsan dalam segala segala kondisi ya. Dalam kondisi dia sulit aja dia berbuat ihsan apalagi dalam kondisi dia dia baik gitu. Berikutnya
kesabaran. Nah, ini sabar ini ternyata sabar itu ada level-levelnya. Nah, kita kalau menghadapi perubahan, kita sebaiknya selalu meningkatkan level kesabaran. Sabar ada sabar terpaksa, sabar itorori, terpaksa. Ya, kan nggak ada pilihan ya udah sabar aja. Ya itu eh, ya orang terpaksa nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ini, nggak bisa terpaksa. Tapi ada sabar karena pilihan. Jadi kalau kembali ke Baik. kisah Nabi Yusuf tuh, Aja. Nabi Yusuf itu dilempar ke sumur Itunya udah terpaksa habis. ya kan, masuk penjara terpaksa, terus dan seterusnya lah terpaksa. Tapi ada yang beliau mulai belajar tentang kesabaran yang pilihan itu ketika di penjara. Beliau bisa milih tuh mau ikut godaan orang-orang itu atau enggak. Dia milih yang sulit. Ini kesabaran yang sifatnya ikhtiari, pilihan. Dia milih-milih. Memang memilih yang sulit tapi lebih baik, tapi lebih lebih terpuji. Gitu. Itu naik naik levelnya. Ada yang sifatnya reaktif ya kalau ini yang reaktif masih awal nih. Artinya dia digoda gitu. Ya dia bertahan tidak melakukan itu. Itu sifatnya reaktif. Yang antisipatif itu dia berpikir, oh ini akan terjadi sesuatu, kita harus menyiapkan sebelum terjadi. Terus antisipatif. Ada sabar yang lebih jauh lagi strategis sifatnya. Orang punya misalnya punya tujuan ingin ya negara misalnya, ingin negara maju, dia harus sabar bekerja, sabar menanam, sabar menabung, sabar. Termasuk manusia juga gitu. Kalau dia ingin jadi orang sukses, ya dia harus sabar belajar, sabar dalam ya nggak belanja yang sifatnya konsumtif ya kan, lebih banyak memakai waktu dan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk masa masa depan. Terus sebenarnya strategis. Ya, karena tujuan yang jauh kita harus siapkan dari sekarang hal yang tidak foya-foya dari awal. Itu kesabaran strategis. Ya. Terus kita selain ya menyikapi perubahan itu, kita selain harus menyikapi perubahan yang level lebih tinggi lagi itu kita buat perubahan positif. Gitu. Dan Allah ngajarkan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita ingin lebih baik kondisi kita, ya kita harus membuat perbaikan dalam diri kita dulu. Nah, gitu kan. Jadi dari kondisi. Jadi ini ada dua ini. Ayat ini diterapkan di dua level, level individu dan level bangsa. Ya. Bangsa ketika ingin baik, individunya harus baik juga, gitu kan. Harus ada perubahan individu. Kalau ingin jadi bangsa maju ya jangan korupsi, jangan malas, jangan tidak jujur dan seterusnya. Gitu. Lihat bangsa-bangsa yang berhasil tuh mereka etos kerjanya gimana, gitu kan. Itu harus jadi karakter bangsa tuh. Itu kalau kondisi perubahan bangsa. Tapi di internal individu juga begitu. Kalau individu itu yang baik, dia harus ada perubahan internal di dalamnya. Pertama dia keimanan, ketakwaannya terperbaiki. Ya kan? Hal terutama keimanan, ketakwaan dalam masalah ibadah, juga dalam masalah sosial, ekonomi sama tuh. Yang sering orang orang nggak ini ketakwaan internal itu dalam dalam dunia dunia real ya, bukan hanya di dalam ibadah saja. Gimana dia bertakwa ketika bekerja, bertakwa ketika mengelola uang, bertakwa ketika jadi pemimpin, jadi alat, jadi eksekutif, jadi apa. Itu ketahuan seperti apa, bagaimana dia memperhatikan hak-hak rakyat. Itu ketakwaan tuh yang lebih tinggi levelnya ya, bukan seperti sekedar ketakwaan pribadi dan ketakwaan spiritual saja. Gitu. Terus mentalitas ya, mental orang yang suka memberi, mental orang yang berani bersikap benar, mentalitas positif itu harus dirubah, harus semakin baik untuk menuju pada kondisi yang lebih baik. Juga perubahan internal masuk adalah ilmu pengetahuan. Kalau orang nggak banyak belajar ya nggak banyak tahu. Kalau ilmunya sedikit dia tidak akan tahu bagaimana merubah keadaan. Jadi ilmu pengetahuan dari ilmu agama dan ilmu-ilmu modern. Selain ilmu juga keterampilan. Tidak cukup punya ilmu saja di kepala, tapi dia
nggak terampil, tidak terampil bergaul, tidak terampil mengelola uang, tidak terampil dalam manajemen, tidak terampil macam keterampilan di kehidupan itu penting banyak ya. Terus etos kerja ya kan, gimana dia tidak mudah mengeluh, bagaimana dia sabar untuk menunaikan dan bagaimana dia berusaha untuk memberi yang terbaik. Ini uh, kewajiban membuat perubahan positif. Sekarang dalam kondisi ya, ini ada ancaman khusus ya. Ada ya, ini menarik nih, Rasulullah SAW memberikan kita ajaran tentang jadi orang kaya, ya kan? Tapi kekayaan yang terpenting itu kekayaan yang tidak mudah hilang dalam kondisi krisis, yaitu kekayaan dalam diri. Ya. Kalau kekayaan ada di bank, ya banknya kolaps ya hilang kekayaan itu. Kalau kekayaan ada di properti, misalnya kalau gempa misalnya hilang kekayaan. Ini kekayaan terpenting, ya bukan berarti kekayaan itu nggak penting, tapi yang paling penting kekayaan dalam diri kita. Isal gina angka satil atu, lakin gina nafs. Gimana ada kekayaan dalam diri kita? Tadi tuh, orang kalau mentalitasnya baik, dia lebih kaya daripada orang mentalitasnya buruk. Orang yang sabar, dia lebih kaya dirinya, gitu. Dia punya kekayaan, ada kekayaan dalam dirinya. Orang yang berpengetahuan, itu kekayaan-kekayaan seperti itu banyak. Jadi semakin kita memperbaiki diri kita, nah ini sini udah azan ya, sebentar lagi ya. Nah, kita akan ya. Jadi ini yang penting. Dan itu kekayaan real ya, bukan cuma sekedar filosofi saja, itu real. Dan uniknya orang yang punya kekayaan dalam diri ini, dalam kondisi krisis itu mereka akan lebih lebih sukses gitu. Bahkan ketika kekayaan fisiknya hilang, dia bisa dapat lagi. Ini yang bisa, kalau kita mengamati orang seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu ketika perang Tabuk, orang nyumbang setengah hartanya, sepertiga, seperpuluh. Dia menyumbang seluruhnya. Ditanya Rasulullah, terus kak sisa yang apa yang kamu sisakan untuk keluarganya? Dia jawabnya, taraktu lahumullah wa Rasulullah. Saya tinggalkan Allah dan Rasulullah. Tapi saya analisa tidak seperti itu. Jadi ya Abu Bakar itu bukan hanya tawakal terus ini tidak. Tapi Abu Bakar punya kekayaan jiwa itu. Selain tawakal, beliau tahu bagaimana bisa mengembalikan hartanya lagi karena dia terampil berdagang, terampil. Diberikan lagi setelah ini ya dia dapat lagi gitu. Jadi kalau orang-orang yang kekayaannya itu ada dalam dirinya, itu dunia naik turun dia tidak gelisah karena dia tahu ketika naik bagaimana, ketika turun bagaimana, ketika kondisi sulit bagaimana, ketika kondisi mudah bagaimana gitu. Ini kekayaan terpenting adalah kekayaan dalam diri kita. Yang tadi kita sebut ya di slide sebelumnya itu tentang keimanan, mentalitas, ilmu pengetahuan, skill, tes kerja itu kalau ada dalam diri kita, insya Allah apapun kondisinya kita tetap kaya, walaupun mungkin secara fisik berubah ya, tapi kalau ada dalam kekayaan itu ada dalam diri nggak, tidak dengan mudah hilang. Banyak ada contoh yang sangat super ya, seorang ulama bernama Ibnu Taimiyah itu, ya beliau hidupnya ya, penuh banyak tantangan. Nah, terus dia apa? Makanya beliau punya ibarah, punya perkataan yang sangat 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 super ya, sangat powerful. Ana jannati fi qalbi, nafhi siyaha, usijni khulwah, wa qatli syahad. Sebelumnya dia bilang, "Mada yaf'alu ada ibi." Musuh saya bisa berbuat apa? Mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa karena surgaku ada di hati saya. Saya diasingkan, ya anggap wisata. Saya di penjara, Anda keluar kesempatan ibadah. Dibunuh saya gitu, ya itu mati syahid karena saya membela kebenaran. Ini bukan berarti kita harus dalam kondisi, tapi kekayaan dalam hati itu tidak hilang dalam kondisi sulit apapun. Gitu. Ya. Ini yang terakhir, Ini. ya, Apa gitu? tentang bersikap positif dalam segala hal, segala kondisi. Ini Rasulullah ngasih ajaran ya, dan orang-orang mukmin tuh sebetulnya orang yang paling bisa untuk bersikap positif dalam segala kondisi. Mengatakan aja bali ambil mukmin inna amrahu kullahu lahu khair. Aisa dzalika li ahadin lil mukmin. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Orang mukmin itu kondisi dalam apapun kondisinya dia baik terus. Kondisi
baik, dia bersyukur ya baik, ya kan? Kondisi sulit pun dia bersabar itu baik gitu. Dalam kondisi sulit pun kesabaran itu akan baik buat dia. Apalagi kalau kesabaran itu kita seperti kita tadi bahas ya, kesabaran kita bertingkat progresif dari terpaksa, terbakar sampai kesabaran yang sifatnya strategis. Jadi seperti itu. Ah itu kurang lebih ya rumus-rumus menghadapi perubahan, menyikapi perubahan ya banyak apa namanya detail-detail yang bisa kita bisa dalami ya. 40 menit mungkin udah lebih. Nah, ya kita bisa perkaya dengan ya dengan diskusi sebentar. Nah, di sini maghrib nih. Ya, jazakumullah khairan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah pada eh, Ustadz Fahmi ini bermukim di Qatar, jadi waktu di Qatar 4 jam lebih ketinggalan ya. Jadi kalau di sini jam 9 kurang 4 berarti maghrib ya. Baik, demikian pemaparan terkait dengan fikih perubahan menghadapi di tahun 2026. Langsung saja kami di waktu tersisa 15 menit ini kami hanya membuka satu sesi tanya jawab saja maksimal di 3 penanya. Sekali lagi kami persilahkan sebutkan nama dan tinggal di mana, dan pertanyaannya langsung kepada topik yang terkait dengan yang disampaikan barusan. Kami persilahkan untuk penanya pertama, silakan. Silakan. Pak Usman R. mau bertanya? Sudah jelas mungkin. Alhamdulillah bisa langsung sholat kalau. Baik. Pak Hanawijaya, silakan. Diulang. Posko ini kan dibagi ke jalur. Ini dari dari kawasan leang-leang dari wilayah Pasar menuju puncak. Maaf Pak Hanawijaya, kurang jelas suaranya. Diulang. Jangan-jangan bukan pertanyaan. Ya. Kami ulang, silakan. Mohon maaf. Pak Hanawijaya, masih bisa diulang? Tadi sekilas terdengar dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Halo Pak Hanawijaya. Baik, yang lain. Pak Fandi mungkin itu Oh ya, halo. menyalakan mic. Assalamualaikum. Salam. Ya, Salam. silakan. Ya, Tan. Waalaikumsalam. Sebutkan nama Pak. Ya, nama saya Fandi, Pak, dari Bekasi. Salam. Pengusaha muda. Silakan Pak Ya, Fandi. ya Ustadz Fahmi, kabar baik ya, Ustadz ya. Nah, Iya, ya, mungkin Anda mau bertanya sedikit mengenai ini ya, apa? Kalau kayaknya ke depannya ini kan, kalau secara global tuh makin panas gitu ya, ya. apa? Antara Amerika, Rusia, terus eh, apa? Kelihatannya sepertinya Amerika tuh eh, apa? Udah udah mulai menunjukkan ininya ya, apa? Kekuatannya gitu ya. Jadi dia kayak preman lah gitu ya, preman dunia gitu kan, sampai menculik presiden Venezuela itu ya. Entah ada apa di belakang layarnya gitu kan. Nah, ini terkait dari itu mungkin eh, gimana sikap kita
apa kita kan, terutama saya belum bisa berbuat banyak gitu ya, belum bisa berbuat banyak buat eh, agama terutama ya. Terus ya mungkin sifat sikap terbaik kita tuh bagaimana Ustadz? Eh, untuk kita kita yang apa, kami ini yang orang biasa ini ya Ustadz. Terima kasih. Iya, 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 iya. Baik, Ya, ada hal-hal ditampung yang dulu. memang agak jauh dari, Langsung langsung dijawab, Ustadz Fahmi. ya, ya, ah, Iya, silakan. ya. Langsung dijawab, silakan. Yang pertama, ya, seperti tadi kita ini. Jadi ini kan perubahan cenderung ini ya, cenderung negatif ya. Dan ada perubahan yang Ya. seolah-olah gitu, yang culas ya kan beliau, ya pokok beliau ya, Trump ini menang kan dengan cara culas ya kan. Jadi dia bisa tuh berkuasa dengan cara yang culas. Dia padahal sudah banyak kasus, tapi ya, ya dengan cara yang entah bagaimana lolos terus gitu. Bahkan setelah berkuasa ya semakin culas semakin sombong. Yang pertama, jangan sampai kita kehilangan kehilangan patokan. Jadi ada orang yang lihat ya mau begitulah dunia gitu. Kita harus ya zaman edan itu ya kita harus ikut ya, itu kita jangan. Itu secara normatif kita begitu. Ya gimana Mbak? Sekarang kita ke depan, eh, target kita apakah ya, target minimal kita tidak terseret ke perubahan yang buruk. Yang kedua, kita minimal eksis ya, jangan sampai hancur. Ya kalau bisa ya kan ya al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Jangan sampai. Yang ketiga kalau bisa bahkan kita memanfaatkan perubahan ini seperti orang yang membalap di tikungan. Kalau lebarapan itu kadang-kadang tikungan itu jadi momen baik untuk menyalip. Ini kita ya apa yang idealnya kita bisa bisa memanfaatkan perubahan itu. Kalau yang tadi secara normatif jangan terseret keburukan itu insya Allah kita sih. Terus bagaimana kita bisa bertahan? Nah, ini kita terapkan tekniknya Nabi Yusuf, ya kan? Nah, Yusuf tuh, oh ini ada perubahan negatif nih. Kita harus buat kebijakan, misalnya kebijakan finansial yang lebih konservatif, ya kan? Karena kita belum tahu. Jadi kalau bisa likuiditas tuh jangan cepat habis gitu kan. Kita agak kehemat gitu. Jadi seperti itu. Yang ketiga kalau bisa lebih baik lagi, kita bisa cari peluang di seperti ini. Ya, mengaca misalnya contoh ketika corona banyak orang koleks pun, tapi ada yang sukses, yang di bidang kesehatan, ya alat-alat kesehatan naik penjualannya, gitu. Bisnis online naik, gitu. Ya, kita ada peluang-peluang seperti itu. Gitu. Kita lihat aja peluang-peluang. Misalnya sekarang nih, kalau dalam 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 kondisi apa dalam skala global itu, ini kesempatan negara-negara ya katakanlah di ketiga itu untuk melepaskan diri dari Amerika punya 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 cara punya kesempatan yang ini. Jadi jadi alasannya sangat kuat. Kenapa saya harus ikut blok barat tuh? Barat aja enggak ini akhirnya ya Indonesia milih untuk ke BRICS ya, tapi tidak putus dengan barat. Itu pilihan yang cerdas. Ya dolar ya. Ini udah lama sih jual beli antar negara ASEAN tuh tidak pakai dolar lagi. Udah bisa pakai sekarang, apalagi sekarang kita punya kris ya, QRIS itu, wah itu luar biasa. Gitu. Jadi itu seperti seperti itu ada peluang-peluang yang justru didapatkan dalam kondisi yang sulit. Ada aja kalau kalau kita ini ya, ya kalau kita nyari-nyari ada aja tuh. Dalam kondisi seperti ini misalnya orang lebih ya pasti ada lebih semangat untuk bicara tentang masalah moral. Itu lebih relevan lagi karena ada tantangan moral yang serius. Gitu. Memang eh, sekarang presiden negara yang terkuat orang yang amoral, gitu kan. Tapi ketika kita ada di pihak sebalik itu semakin semakin relevan. Jadi bukan pembicaraan standar-standar aja tuh tentang moral, soal kejujuran, gitu kan, tentang kesetiaan dengan koalisi gitu. Gitu. Itu contoh aja, contoh hal-hal yang justru jadi positif ketika ada kondisi negatif. Karena di, di pihak sebaliknya itu ada kekosongan besar, gitu kan. Sekarang anak-anak muda di Barat sudah berbeda trennya dengan anak muda yang dulu. Gitu. Mereka lebih lebih simpatik dengan isu-isu ya keadilan di negara-negara Islam. Gitu kan. Mereka lebih bahkan lebih tertarik
mendengar Abu Ubaidah daripada Netanyahu dan lain sebagainya. Contohnya gitu. Mungkin dalam kondisi dalam hal bisnis juga bisa dicarikan gitu. Apa nih peluang-peluang yang bisa ya itu ya perlu ahlinya lah gitu ya. Tapi ada gitu, tapi ada ya. Ya ada. Itu kurang lebih. Ya kalau ada lagi silakan. Ya, satu lagi lah pertanyaan. Ya, makasih, Ustaz. Ya. Terima kasih jawabannya Dr. Fahmi. Dipersilakan untuk penanya terakhir dari materi kita pada kajian perdana ini. Silakan. Nah, ini ada ini nih di chat nih saya baca ada yang nanya buku tentang Thawabit wal Mutaghayirat. Ya. Oh iya. Ya. Ada buku dengan judul seperti itu udah lama tuh. Yang ngarang Solah Sawi. Ya. Itu tetangga saya waktu di Mesir, ya. Dr. Solah Sawi itu. Kalau di Mesir rumahnya nggak jauh. Itu mengarang tentang Thawabit Mutaghayirat, hal yang tetap dan berubah. Tapi beliau lebih membahas hal-hal yang sifatnya akidah ya, atau masalah-masalah agama. Apa adalah masalah agama yang tetap, apa yang berubah gitu. Tapi yang lebih luas dari itu ya saya berapa pekan yang lalu nulis makalah ya di ya bahasa Arab sih masih ya. Ya, tapi bisa diterjemahkan sekarang teknologi terjemahan pakai AI bisa lah walaupun ya pasti tidak akurat ya AI itu. Eh, Ya lebih baik bahasa aslinya. Itu tentang fiqhul mutaghayyirat fi bina fi siyaqil bina atau fi siyaq bina'il mustaqbal. Itu. Fiqhul mutaghayyirat. Nah, itu ya sifatnya makalah ya. Ya, ya kalau yang mau nanti bisa saya share ini ya linknya tuh, atau atau PDF-nya juga boleh, atau Word-nya juga boleh. Itu. Itu makalah tentang tawabit wal mutaghayyir. Oke. Baik. Demikian kajian perdana dari kami di Yayasan Muntada bersama pembina kami Dr. Fahmi Islam Jiwanto. Kajian ini sebagai